Mari kita jelajahi kota Bandung dari sisi lainnya. Jangan melamun, konsentrasi. Hai, sahabat jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Umi Neni dari Bandung. Kali ini perjalanan Umi lain dari biasanya, karena selain dilakukan malam hari, perjalanan malam ini penuh dengan misteri dan mengungkap sejarah Bandung yang tidak diketahui sebelumnya. Penasaran kan seperti apa perjalanannya? Simak terus video ini sampai beres ya. Keliling Bandung di malam hari, kalian juga naik air ya, malam pasti keliling Bandung pakai bus pariwisata dari Surya Putra ini. 70% kita bakalan nyeritain sejarah kota Bandung dan 30%-nya kita nyeritain cerita musik yang ada di Bandung. Terus memang di dalam bus sendiri kita bikin ambience-nya itu, suasananya itu sedikit horor gitu ya. Tapi insya Allah nggak apa-apa, karena memang kita acaranya bukan untuk nyari hantu ya, karena saya juga takut gitu. Jadi kita seru-seruan aja malam ini, jangan ada yang takut gitu ya, karena ini kita hitung-hitung melatih mental ya. Jadi cuma settingan dari kita aja untuk seru-seruan aja, kita seru-seruan aja. Kalau misalkan ada apa-apa nanti misalkan AC-nya terlalu dingin atau apa, infoin kita. Itu mudah-mudahan tahun kali ini lancar. Amin. Ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan nggak ada hujan malam ini. Mari. Mau kemana kita? Pengalaman atau hal-hal yang mungkin tidak terjadi pada diri kita sehari-hari. Kita akan memulai dari bagaimana Bandung terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak versi yang menganalisis bagaimana kota Bandung ini terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sejak zaman purba. Bandung purba konon merupakan sebuah danau atau cekungan yang berisi air yang sangat luas dan dikelilingi oleh gunung-gunung berapi aktif yang tinggi. Beberapa 3 atau 4.000 tahun kemudian, cekungan air di Bandung itu lama-kelamaan menjadi semakin surut, dan akhirnya terciptalah sebuah kawasan yang berdiri atas dataran-dataran tinggi yang pada zaman 1500-an sejak ekspedisi pertama Vasco da Gama dari Portugal dan kemudian kedatangan koloni Belanda setelahnya mengatakan bahwa Bandung pada sekitar tahun 1641-an atau pada tahun 1600-an hanyalah sebuah kawasan yang tidak lebih dari 25 sampai 30 rumah di atasnya adalah Da Silva mengobservasi dan memperhatikan perkembangan Bandung yang pada saat itu masyarakat sekitar menyebutnya sebagai West Ujung Berung
atau tatar ukur. Gedung sate ini sebetulnya pada tahun 1900 awal dibangun dan disebut sebagai Gouvernement Bedriven atau kantor pemerintahan besar. Kemudian waktu pembangunan gedung sate ini menghabiskan waktu 4 tahun. Kemudian tusuk sate yang berada tepat di tengah bagian gedung-gedung sate dan terdiri atas 6 kelopak bunga yang menyerupai daging sate yang ditusuk, sebetulnya melambangkan biaya yang dihabiskan untuk membangun gedung sate, yaitu 6 juta gulden. Gulden adalah mata uang yang digunakan pada zaman VOC atau pada zaman Hindia Belanda. Batu yang digunakan untuk membangun gedung sate khusus didatangkan dari berbagai kawasan di Jawa Barat, mulai dari timur Arca-Manik hingga ke Tasikmalaya. Sekitar kurang lebih 1.500 pekerja paksa diharuskan membuat, bekerja siang dan malam tanpa makan yang tidak menentu, dan dibantu oleh 150-an orang. Merupakan salah satu kepulauan yang sangat cantik di Indonesia. Beberapa nama jalan di kawasan ini dinamai Banda, Ambon, Ternate, Halmahera, dan lain sebagainya untuk memudahkan koordinasi pada saat awal mula jalan ini dibuat. Namun kini, jika Anda boleh lihat di sebelah kiri Anda, ada sebuah bangunan tua yang ini dibiarkan begitu saja. Sudah berubah menjadi tempat yang mungkin tidak seseram dulu lagi. Rumah Kentang dan nama Rumah Kentang dibuat menjadi judul film horor di Indonesia selama beberapa tahun kebelakang. Bahkan katanya ada rumah kentang di Jakarta, ada rumah kentang di Semarang, dan ada rumah kentang di Surabaya. Tentu saja semua apapun yang melingkupi legenda tentang rumah kentang tetap menjadi misteri. Di depan kita nanti di sebelah kiri ada sebuah gedung function hall atau gedung pernikahan yang atau berencana menikah di gedung kolokdal. Selamat, Anda mungkin merupakan salah satu dari orang kaya yang ada di Batu. Gedung kolokdal ini pada zaman kolonial Belanda bernama Jaarbeurs. 1 tahun sekali diadakan sebuah festival bernama Jaarbeurs de Bandung, di mana komplek Gelora Saparua di sebelah kanan Anda menjadi halaman dari perayaan besar Jaarbeurs Festival de Bandung, sebuah acara yang menyerupai Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, sebuah acara yang memperlihatkan dan menunjukkan kemajuan dari sebuah kota kolonial, dari sebuah kota yang diduduki oleh penjajah kolonial, dan memperlihatkan kemajuannya kepada publik-publik yang datang dari negara Eropa, dari benua Amerika, Afrika, dan negara-negara lainnya di dunia. Kini kita akan melihat cuaca di luar. Selain sebagai misionaris, juga sebagai pembantu untuk masalah kemanusiaan.
pernah bertugas di Aceh, pernah bertugas di Sumatera Barat, di Padang. Namun anehnya tidak dibawa kembali ke Belanda dan malah dibuatkan di Bandung menjadi misteri karena Pastor Verbraak tidak pernah menginjakan kakinya di kota Bandung. Namun mengapa patungnya ada di kota Bandung? Misteri tentang Pastor Verbraak dan berbagai mitos merupakan salah satu jalan yang unik karena Punojoyo bukan berasal dari bahasa Sunda. Sangat jarang di kota Bandung ada nama jalan yang diambil dari nama orang dengan huruf vokal O. Kita mengenal Jalan Sultan Agung, Maulana Yusuf, dan lainnya. Cukup jarang ada jalan bernama Punojoyo seperti ini. Kita kembali ke masa tahun 1600-an, di mana tadi Lucien da Silva sedang mengalami sebuah tugas untuk mengobservasi kota Bandung dan peluang-peluang orang Bandung atau beberapa kerajaan dari Bandung yang mungkin memberontak kepada pemerintahan Hindia Belanda di Batavia. Akhirnya pemerintahan Batavia yang khawatir akan terjadi pemberontakan dan tindakan subversif melawan pemerintah mengirimkan salah seorang mata-matanya yang paling top yang pada saat itu bernama Ari Top. Ari Top adalah seorang prajurit atau soldadu dari Hindia Belanda sekaligus mata-mata atau kita sebut sebagai spion pada saat itu, ditempatkan di Nagori Bandung. Setelah kedatangan Arito, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Arito merupakan satu-satunya mungkin penduduk Nagori Bandung pertama atau penduduk Tapal Ukur pertama atau kota Bandung pertama. Setiap tahun pertumbuhan penduduknya adalah 100%. Perjalanan Bandung dalam peradabannya menjadi sebuah kota memerlukan waktu yang tidak sedikit. Akhirnya datanglah era pada tahun 1800-an, jauh sebelum Bandung disebut sebagai Bami Van Java atau The Paris of Java atau Parisnya Pulau Jawa. Jauh sebelum itu, Bandung berbentuk sebuah karesidenan dan pusat pemerintahan Bandung bukanlah seperti yang sekarang. Pusat pemerintahan Bandung berada di sebuah tempat yang bernama Dayir atau kota. Dayir yang berarti kota menjadi tempat pertama pusat kota Bandung. Karena menjadi tempat pertama, Dayir ini disebut sebagai Dayir Kolot atau kota tua. Lantas di manakah kota tua Bandung berada? Kota tua Bandung berada di bagian selatan kota Bandung yang saat ini hanya bisa menerima banjir tahunan di kawasan Dayir Kolot. Disitulah awal mula pusat pemerintahan kota Bandung berasal sebelum akhirnya dipindahkan ke Jalan Wastu Kencana atau ke Balai Kota sekarang.
karena jasa beliau membangunkan banyak gedung-gedung cantik di kota Bandung, sehingga Bandung selalu ramai dengan turis wisatawan hampir setiap hari dan akhir pekannya. Pohon tinggi yang menjulang tinggi ke atas sana, ada sebuah spesies burung yang tinggal dan menetap di pohon-pohon di kawasan kampus ITB dan juga hutan kota Batak Siliwangi. Burung yang tadi berbunyi memang betul-betul ada. Namun anehnya, masyarakat sekitar kalau hanya mendengar cuitan atau bunyi dari burung-burung itu ketika malam hari atau ketika tengah malam tiba. Oleh karenanya, masyarakat sekitar sini menyebut kelompok burung itu dengan nama burung hoak tengah malam. Suara burung hoak seperti itu hanya bisa didengar oleh masyarakat yang beruntung, yang bisa mendengar suara kicaunya di tengah malam. Jika Anda memarkirkan kendaraan roda 4 di depan kampus ITB atau di sekitar kampus ITB di siang hari, mungkin Anda sering melihat atau mengalami kaca mobil atau kap mobil Anda akan dikenai oleh kotoran burung yang berwarna putih. Itulah kotoran dari burung hoak tengah malam yang konon katanya merupakan spesies yang hampir punah dan dijaga oleh beberapa komunitas lingkungan hidup di kota Bandung. Burung hoak itu hanya betah dan tinggal di habitatnya di pohon-pohon tinggi di kawasan kampus ITB, juga di hutan kota Batak Siliwangi. Maka bisa dibayangkan beberapa tahun lagi, jika sudah tidak ada pohon di kampus ITB, jika sudah tidak ada pohon di hutan kota Siliwangi, maka mungkin itu adalah akhir dari kehidupan burung hoak tengah malam. Bandung Technics High School yang sudah melahirkan 2 presiden Republik Indonesia, presiden pertama dan presiden ketiga. Presiden Soekarno mengemban studi teknik sipil pada tahun 1920-an, dan presiden ketiga Indonesia Baharudin Yusuf Habibie atau Pak Habibie mengemban studi teknik penerbangan atau teknik aeronautika di kampus ITB ini. Kini kita lihat ke sebelah kiri Anda, jauh dalam kegelapan hutan yang gelap, apalagi dalam kondisi setelah hujan seperti ini. Hutan kota Batak Siliwangi atau yang bernama Lebak Gede atau Lebak Siliwangi merupakan salah satu benteng terakhir paru-paru kota Bandung. Jarang yang menyadari bahwa hutan kota Batak Siliwangi sudah hampir rusak dan fungsinya sebagai paru-paru juga sebagai sumber air di kota Bandung hampir diragukan karena cepatnya pembangunan di kota Bandung yang harus mendesak hutan kota Bandung mengalah oleh pembangunan dan pengganti, yang berarti pengganti, merupakan alasan kenapa kawasan ini dinamai demikian. Cipaganti konon merupakan sebuah kawasan atau lokasi di mana konon pemerintahan Hindia Belanda yang awalnya berpusat di Batavia atau Jakarta ingin dipindahkan ke kota Bandung, dan yang disiapkan sebagai pengganti Batavia atau Jakarta konon kawasan elit ini. Mungkin saya belum menceritakan tentang fungsi rel kereta api di kota Bandung.
Rel kereta api di Kota Bandung selain sebagai tempat berjalannya kereta api sehari-hari, juga sebetulnya dibuat sebagai pembatas antara orang pribumi atau inlander, dan juga pembatas antara orang pribumi dengan pihak kolonial. Jika Anda melihat ada rel kereta api di bagian utaranya, dapat dipastikan bahwa itu adalah kawasan tempat tinggal orang-orang kolonial, orang-orang Eropa berkulit putih, dan para saudagar atau para pedagang yang mungkin datang dari Tiongkok atau Cina, datang dari Timur Tengah, atau datang dari India dan negara sekitarnya. Yang pertama adalah Masjid Cipaganti. Masjid Cipaganti adalah masjid pertama di Kota Bandung. Masjid Cipaganti ini lagi-lagi didesain dengan nama yang saya sering sebut, Wolf Shoemaker. Shoemaker atau guru dari Presiden Soekarno di jurusan arsitek, banyak mendesain bahkan bangunan keagamaan seperti Masjid Cipaganti yang memadukan antara gaya arsitektur timur dengan gaya arsitektur Eropa. Memasuki sebuah jalan di mana nama-nama jalan sesaat lagi akan dimulai dari nama-nama dokter atau doktor. Ini adalah Jalan Dr. Abdul Rifai. Abdul Rifai adalah orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar PhD atau gelar doktor atau S3 dari Belanda. Dr. Abdul Rifai mendapatkan gelar S2 dan S3-nya di Belanda dan mencatatkan dalam sejarah menjadi orang Indonesia pertama yang mendapatkan gelar master dan gelar doktor dari Belanda. Sekembalinya ke Indonesia, Dr. Abdul Rifai sibuk menjadi dokter biasa di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, beliau juga merupakan seorang dokter yang aktif menulis dan menjadi aktivis menyuarakan suara-suara masyarakat Indonesia yang terjajah pada masa kolonial. Ini Anda akan melihat dan merasakan pengalaman yang sedikit berbeda. Kawasan Jalan Bandung ini menurut saya sendiri adalah kawasan yang sangat unik, karena kawasan Bandung ini memadukan berbagai budaya dan latar belakang dari masyarakat Bandung yang menyatu dengan harmoni. Sesaat lagi di sebelah kanan kita ada gereja Katolik Paroki Bandung. Gereja yang dibangun pada tahun 1932 atau 1935 bersamaan dengan dibangunnya kompleks Taman Pemakaman Bandung. Kita akan menjalani challenge terakhir di kompleks pemakaman Bandung ini jika cuaca memungkinkan. Terus sampai ke tempat, dan tadi gerbang itu agak kerasa dari kaki hangatnya itu. Dari apa? Kaki hangat. Kaki hangat. Rasa hangat gitu maksudnya. Kamu masih muda sudah punya asam urat mungkin? Nah ini mah bener, karena udah agak enggak lah gitu. Terus ada merinding, ada yang suara-suara yang aneh gitu lah. Mungkin itu ngajak main. Namanya selamat istirahat, hati pulang ke rumah ya. Salam buat semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanannya menarik bukan? Cukup sekian perjalanan Bandung Nightmare on the Bus bagian pertama. Nantikan perjalanan selanjutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Jangan lupa setelah menonton video ini, tekan loncengnya, pencet tombol subscribe-nya. Like, share, dan komen yang positif ya.
Terima kasih. Dah.